يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan membahas tentang pentingnya mengesahkan Allah Ta'ala. Mengesahkan itu berarti menjadikan atau menganggap Allah Ta'ala Maha Tunggal, Maha Esa, Maha Satu, Al-Wahid, Al-Ahad. Yang Allah Ta'ala sebutkan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah Ta'ala yang Maha Esa. Dan itu adalah fitrah basyariyah, fitrah kemanusiawian yang diselewengkan oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia, sehingga banyak dari manusia terjerumus dalam kesyirikan dan tidak mengesahkan Allah meskipun klaimnya mereka begitu. Karena tauhid, mengesahkan Allah, tidak sebatas mengklaim, melainkan membutuhkan bukti nyata dari amalan qalbu, amalan lisan, dan amalan anggota tubuh. Kalau memang kita mengesahkan Allah, maka jangan pernah menduakan Dia dari segi kecintaan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai sekutu. Mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti cintanya mereka pada Allah. Dan orang-orang beriman paling cinta banget sama Allah. Kemudian tidak menyekutukan Allah dari segi rasa takut, yaitu menjadikan rasa takutnya maksimal untuk Allah, pada Allah Azza wa Jalla. Adapun kepada makhluk, maka hanya rasa takut secara tabiat kemanusiawian. Jikapun ada rasa takut, itu tidak mengurangi takutnya pada Allah Azza wa Jalla, atau tidak menyamai takutnya seperti takut pada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala memerintahkan agar manusia takut pada Allah Azza wa Jalla. Fala takhafuhum wa khafuni. Maka janganlah kalian takut sama mereka, melainkan kalian takutlah sama aku, yaitu sama Allah. Dan jika kita mengesahkan Allah, maka esahkan pula dari segi harapan kepada Allah Azza wa Jalla.
sehingga tidak berharap lebih kepada makhluk tanpa Allah Azza wa Jalla sebelumnya. Waalaikumsalam. Berharaplah kepada Allah dan meminta kepada Allah, bertawakal pada Allah Azza wa Jalla dari segi harapan. Maka kata Allah Azza wa Jalla, fa innahum ya'lamuna wa ta'lamun. Orang-orang kafir itu mereka merasa tersakiti, kalian juga merasa tersakiti. Kita semua sama-sama hidup di dunia ini punya rasa sakit. Namun bedanya, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian berharap dari Allah hal-hal yang orang-orang kafir itu tidak berharap pada Allah Azza wa Jalla. Karena harapan mereka putus dan pupus. Karena mereka berbuat syirik, maka harapan apa yang bisa terkabulkan selain kehampaan? Kali ini bab dalil wahdaniyatillah ta'ala. Bab dalil akan kemahaesaan Allah Azza wa Jalla. Fil khalqi wat tadbiri wal ibadah. Kemahaesaan Allah dari segi penciptaan. Hanya Allah Ta'ala menciptakan. Kemahaesaan Allah dari segi tadbir, pengaturan. Hanya Allah Ta'ala yang mengatur secara kauni dan secara syar'i. Secara kauni yaitu semesta alam dari segala kejadiannya tanpa kecuali, maka Allah Ta'ala yang mentadbir dan mengatur semuanya. Segala nasib, rezeki, kelahiran dan kematian, dan ajal makhluk semuanya, maka itu semua pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kecuali setitik pun. Maka tidak ada sermah tanah pun yang bergeser kecuali semua telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sermah debu pun yang berterbangan, melainkan semua terukur. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan kadarnya. Dengan kadarnya. Maka seorang yang kalbunya mengimani bahwasanya segala hal yang terwujud di semesta ini telah ditakdirkan, diatur oleh Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya dia bertauhid pada Allah, tidak kepada selainnya, tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Kemudian mengesahkan Allah dari segi ibadah. Ketika tahu bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan segalanya dan mengatur segalanya, maka kepadanya lah kita beribadah. Kita mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari sesiapa. Bahkan kita taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Sehingga ketaatan kepada Rasul itu bukan ketaatan independen tanpa hak Allah sama sekali, melainkan kalau kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kita menunaikan hak Allah, karena itu perintah Allah Azza wa Jalla. Dan mendapatkan pahala dari Rasulullah atau dari Allah? Dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Ta'ala yang memberi pahala. Hanya Allah Ta'ala yang mengizinkan fulan masuk surga atau neraka. Dan hanya Allah Ta'ala yang memberikan kemudahan atau kesulitan. Dan hanya Allah Ta'ala yang memberikan berkah. Maka makhluk tidak ada yang bisa memberikan berkah, hatta orang tua antum, sebakti apapun antum pada ibu antum terutama, atau ayah antum, beliau-beliau makhluk seperti kita semua yang tidak bisa mengkadarkan dan mentakdirkan keberkahan. Hanya bisa mendoakan dan memohon pada Allah supaya anaknya berkah seperti antum. Maka ya kita berbakti sama orang tua, betul, emang ini orang tua. Tapi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Antum mencari nafkah buat anak istri antum, antum mencari nafkah untuk bantu-bantu orang tua, itu kan karena Allah. Antum gak dapat pahala dari orang tua, gak dapat pahala dari ibu antum, dari istri antum, apalagi anak antum yang mungkin masih kecil-kecil. Apa yang mereka bisa lakukan untuk antum? Melainkan pahala itu dari Allah.
Maka dari semua sisi kehidupan kita, dari semua arah, itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Makhluk memang berkontribusi, tapi mereka hanya wasilah yang jika Allah tidak berkehendak, mereka tidak bisa apa-apa. Wa ilallahi turja'ul umur. Berarti segala perkara itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita di dunia ini yaitu bertauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku, beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian penulis hafizahullah, yaitu Syekh Abdullah Al-Ghunaiman hafizahullah wa wafaqahu wa jazahu khaira. Beliau berkata, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu 'alaihim walillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Am ja'alu lillahi syuraka, apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan yang Allah lakukan, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Syuf, lihat. Am ja'alu lillahi syuraka, am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu 'alaihim. Apakah ada nih orang-orang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, tandingan-tandingan bagi Allah yang mereka anggap bisa menciptakan seperti bagaimana Allah menciptakan, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Apakah mungkin hal itu terjadi? Sekarang kita tahu Allah menciptakan manusia, kemudian manusia mengkreasikan robot, ya, smart robot, robot canggih, robot pintar, yang konon lebih pintar daripada manusia katanya, ya, dari beberapa sisi. Tayyib. Fatashabahal khalqu 'alaihim. Apakah manusia dengan robot ada keserupaan? Mungkin ada beberapa hal yang serupa, tapi apakah bisa sama? Enggak bakal, wallahi tidak bakal. Enggak mungkin sama. Dari kecerdasannya, ada sisi cerdasnya robot yang tidak dimiliki manusia mungkin, tapi banyak hal yang ada pada manusia dari kecerdasan atau pikiran yang tidak ada pada robot ini, mau dipaksakan bagaimanapun. Jadi kreasi-kreasi zaman yang modern seperti ini, penyerupaan itu ada dari manusia, pengkreasian, tapi tidak akan pernah sama. Pesawat itu kan menyerupai salah satu makhluk Allah, yaitu bau burung atau semisal itu. Apakah bisa sama? Wallahi tidak akan mungkin sama. Karena tidak akan mungkin bernyawa. Robot pun tidak akan mungkin bernyawa, tidak akan. Ya, enggak mungkin bernyawa. Maka di sini Allah Ta'ala mengajak berfikir untuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kalian menjadikan sekutu-sekutu itu sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba, apakah sekutu kalian itu bisa menciptakan atau tidak? Coba gitu. Berhala, kuburan keramat dan semisalnya, wali keramat, bisa nggak ciptain sesuatu? Ya. Dan kemudian kalau bisa mengkreasikan sesuatu, apakah kemudian bisa sama dengan apa yang Allah Ta'ala kreasikan? Allah tidak akan mungkin pernah sama. Ya. Enggak mungkin. Ini sebagai dalil akli, bagaimana mungkin? Maka qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah Allah Ta'ala pencipta segala sesuatu, bahkan segala teknologi modern sekarang itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa saja sebagai fitnah bagi banyak orang, ujian bagi sebagian orang. Ya. Ujian Allah. Segala banyak kreasi-kreasi zaman sekarang yang kita dulu enggak pernah terfikirkan ada hal seperti ini. Ya. Subhanallah. Maka ada smartphone, ada AI,
Ada robot-robot yang pintar, yang cerdas, bisa membantu manusia, dan ada teknologi di pabrik-pabrik, mungkin antum juga memakainya. Tinggal klik, dia bisa melakukan sesuatu, memilah sesuatu. Subhanallah. Luar biasa ikhwan zaman sekarang ini. Tapi malah lebih banyak yang terpedaya, akhirnya melupakan Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul mewahnya, megahnya kreasi-kreasi zaman sekarang. Coba antum lihat sekarang. Siapa yang punya handphone paling bagus di sini? Itu yang di kaki itu apa? Antum nonton double ana loh, itu ada ana situ, ana di sini. Enggak apa-apa, biar tambah viewersnya, enggak apa-apa. Antum udah subscribe belum itu? Itu pakai YouTube ana bukan? Coba anda lihat, udah subscribe belum? Anda cek. Enggak, anda bercanda. Nah, kira beneran, subhanallah. Coba handphone yang paling mahal sekarang, bukan paling mahal karena ada handphone mahal 50 jutaan, biasa orang-orang tajir, tapi sebenarnya fiturnya biasa aja gitu. Misalnya ada Samsung apa yang S apa tuh? 24 apa 23 itu? Samsung apa namanya? SS24 apa? Antum taunya madu sama lebah doang sih. Yang sampai katanya zoomnya itu bisa menggapai bulan gitu, dicek gitu. Dengan radius bahkan dalam radius 1 km antum foto sesuatu yang ada di 1 km sana, itu bisa antum zoom, baik hasilnya atau langsung kameranya udah kayak kekeran gitu. Subhanallah. Subhanallah. Itu harganya 20 juta. Coba antum pilih beli handphone itu atau nikah? Atau dua-duanya? Bismillah, ya, bismillah. Bismillahnya doang, usahanya enggak. Nah, ini mana pernah orang kita dulu berpikir sampai gini gitu loh. Ya, kadang kita mau foto, kita mikir-mikir masalah backlight, ya enggak? Kalau di belakang itu ada cahaya atau sinar gitu, jangan sini tukeran posisian gitu. Pakai kamera yang kayak gini, nggak ada backlight kan? Itu kan HP antum yang murah aja gitu kan? Nggak ada backlight, langsung. Bahkan bisa foto matahari, bisa foto bulan, nggak ada backlight itu. Coba sekarang HP antum foto bulan coba. Yang ada antum istighfar, ya HP jadul gitu kan. Sekarang masya Allah bisa seperti itu. Jadi kalau satu landscape gini apa cekrek gitu, nih cekrek gitu, Anda bisa bahkan mungkin kecoa yang lagi nyempil di balik rambut antum itu bisa kelihatan kalau ada. Subhanallah, lebih ini daripada mata kita sendiri. Subhanallah. Fatashabahal khalqu alaihim. Apakah kreasi manusia itu bisa lebih canggih dari kreasi Allah? Tetap tidak. Enggak. Sebesar apapun ketertakjuban itu, enggak bakal sama dengan apa yang Allah ciptakan langsung. Bahkan ya semua ini adalah seperti ciptaan Allah juga gitu loh. Enggak bakal terwujud handphone ini kecuali dengan izin Allah, dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Zaman sekarang kita harus khawatir. Khawatir gimana? Khawatir di akhirat pertanyaan kita terlalu banyak. Karena nikmat ini udah bukan keterlaluan. Ini terlalu banyak buat kita jemaah. Antum buka Google Chrome, enggak? Google Chrome. Biasanya antum bisa update versi terbaru lah gitu. Kalau antum udah 3 tahunan enggak update, coba update Google Chrome versi kekinian di Play Store. Free, gratis, paling ngabisin kuota berapa puluh megabyte aja. Antum mau nuntut ilmu gampang banget sekarang. Ada artikel, ada puluhan ribu artikel dan kitab-kitab berbahasa Arab.
online, tertulis gitu. Bisa langsung di Google Translate, terjemahkan. Dan ini pakai teknologi AI juga, tanpa antum harus bayar berapa gitu. Paling kuota aja habis berapa. Kayak biasalah, ya. Diterjemahkan oleh artificial intelligence, AI, ke bahasa Indonesia. Artikel-artikel atau berita-berita berbahasa Inggris yang ada jutaan itu, setiap page bisa antum terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan bisa antum pencet play this page atau mainkan halaman ini, yaitu dibacakan oleh narator AI itu, dibacakan. Antum lagi gabut sambil ngapain kek, nyuci piring, cuci motor, sambil dengar faedah atau artikel ini, subhanallah. Wallahi kita nggak pernah mikir seperti itu. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan semua teknologi ini? Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini semuanya, untuk manusia. Manusia sebagai khalifah yang memimpin di bumi ini. Kita mendapatkan fitur-fitur yang tadinya fitur yang ada tadinya cuman pohon, air, tanah, gunung gitu doang tuh. Murni nature, murni. Namun manusia semakin lama terjadi tatawurat zakaiyah, yaitu tatawurat itu perkembangan kecerdasan. Makin sekarang makin banyak ide sampai bisa ada smartphone, ada ini, ada itu. Dan semua itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah Allah Ta'ala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Esa, lagi Maha mengalahkan, Maha perkasa. Kenapa di sini Al-Wahid Al-Qahhar, Maha Esa dan Maha perkasa, mengalahkan segalanya? Teknologi modern yang ada sekarang, antum melihat bagaimana senjata Israel, senjata Iran, bagaimana belakangan waktu juga ada perang Rusia dengan Ukraina, ya enggak? Antum lihat bagaimana pesta perang seperti itu, meledak-ledak, ngirim ini, ngirim itu, luar biasa, hancur bagian bumi, hancur ini, hancur itu. Itu semua hasil dari kecerdasan manusia dan juga hasil dari kebodohan manusia juga. Mereka berperang satu sama lain, kemudian tetap Allah Ta'ala Maha Esa, dan tetap semua itu enggak bakal mengurangi kerajaan Allah Azza wa Jalla, tidak mampu menandingi keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berangkat dari itu ya teman-teman, kadang kita berpikir orang-orang yang misal memiliki mobil semewah apapun, merasa perkasa dengan kemewahan mobilnya, ya. Fulan punya mobil Fortuner, antum punyanya unfortunate. Ya, Fortuner kan beruntung, unfortunate Anda belum beruntung, buntung, ya. Antum punya motor biasa lah, motor biasa. Antum ngalangin sedikit, langsung tin, ya gitu, usus kaget. Lewat dia, wow, gede, hampir nyerempet antum. Subhanallah. Dan peristiwa-peristiwa lainnya yang jamak terjadi di jalanan, pamer-pameran kendaraan yang besar atau mewah atau terkenal mahalnya. Bahkan padahal yang mengendarai itu makhluk Allah, yang membuat mobil itu juga makhluk Allah, dan kreasi mobil itu pun sebenarnya juga ciptaan dan takdir Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana sesama makhluk memamerkan makhluknya yang juga makhluk Allah Azza wa Jalla, yang ada fananya, yang akan habis waktunya, expired, atau akan ada ajalnya nanti, atau kalau rusak sedikit. Coba antum punya motor Supra jadul, rusak, baret, antum benerin nggak? Emang udah haknya di baret, udah zamannya. Tapi antum punya mobil Pajero Sport, baret dikit, set gitu, kena apa gitu, paniknya nggak? Gimana? Kesel nggak? Pastilah.
Pasti. Antum punya HP Nokia yang bisa buat ganjel truk misalnya. Ya. Sekarang antum punya HP 11 juta harganya. Nokia yang gede itu, yang kalau ngelempar orang itu insya Allah mati itu orang karena udah kayak lempar batu. Itu satu. Itu mau jatuh, mau ditindas, mau gimana, nggak masalah bagi antum. Tapi punya HP 11 juta, 15 juta, baret dikit, nilai jualnya turun nggak? Turun drastis. Kemudian kalau nanti lihat teman gengsinya, langsung turun. Kenapa nih baret nih? Gitu kan? Lah kalau HP kayak gini, kayak HP biasa, baret, ya biasa aja orang lihat. Ini menunjukkan bahwasannya segala kemewahan, walaupun kadang boleh bagi sebagian orang, semakin mewahnya kita, itu sebenarnya semakin resikonya banyak. Tinggal mewahnya itu buat ibadah atau enggak sih sebenarnya, gitu kan? Apakah itu ibadah murni atau dunia murni? Sementara sehebat-hebatnya orang yang dikawal di jalanan, pakai polisi militer, dikawal depan, belakang, samping, kanan, kiri, masya Allah. Ya, padahal antum hanya guru taklim musola, dikawal, bunyi motornya aja, itu bikin orang berkhayal, subhanallah. Coba kalau gua kayak gitu, ngeliat badan lu kok nggak cocok naik motor itu, gitu. Terus antum naik mobil apa gitu, keluar dari mobil, pakai kacamata, set, ya, pakai baju apa, masya Allah, kemudian sarung dan ya. Orang-orang pada nyingkir. Wah, Ustaz datang, assalu ala nabi, salawat, rebahan, ketimpringan, kemudian I love you all, I love you. Subhanallah. Emang dikira di akhirat bakal kayak gitu nanti? Enggak. Kita bisa nerobos jalan yang macet, diberikan sirine, diberikan lampu dan seterusnya supaya orang pada minggir semua. Padahal bukan mayit ini yang lewat, bukan. Orang hebat lah gitu. Emang di akhirat bisa ngebalap kayak gitu di sirat? Wallah tidak. Yang bisa membuat kita cepat di sirat apa? Iman dan amal soleh. Gitu. Maka semua ini makhluk Allah. Kita mau banggain apa kek? Walaupun memang mahal, nggak ada bangga-bangganya. Apaan coba? Itu cuma makhluk biasa. Ya. Wa huwal wahidul qahar, Allah al-wahid al-qahar, yang maha menguasai, yang maha perkasa. Kemudian di surat At-Tur ayat 35 sampai 36, di juz 26 ayat 27 afwan. Kata Allah Azza wa Jalla, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa asal usul, tiba-tiba ada gitu aja, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Wahai orang-orang musyrik nih, orang-orang musyrik enggak menyembah Allah. Coba pikir mereka itu yang enggak menyembah Allah. Mereka ini manusia nih. Apakah mereka tercipta tanpa ada sebab, tanpa ada asal usul? Bukan dari setetes mani tadinya tiba-tiba ngebrojol gitu aja ada? Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kalau kita mikir seperti ini, coba pikir. Ini pertanyaan yang nggak perlu ada jawaban, karena jelas kita itu tercipta dengan adanya asal usul. Kemudian kita tidak menciptakan diri kita sendiri, ya. Kita nggak menciptakan diri kita sendiri. Berarti ada yang mengatur kita. Bagaimana kita ada di rahim ibu kita yang tadi kita setetes air mani dan tidak ada apa-apanya itu setetes. Menjadi kemudian anak, ya, menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian ditubuhkan roh padanya. Dan terlindung di balik rahim ini, balik antara kulit dan selaput, dengan aman,
Aman itu. Masya Allah. Aman anak di situ. Masya Allah. Dan Allah Ta'ala berikan rezeki sejak itu dengan cara yang hanya Allah yang mampu memberikannya. Dokter enggak mampu memberikannya. Am khuliqu min ghairi syai'. Apa di antara antum ada yang tanpa asal usul tercipta gitu aja? Atau antum menciptakan diri antum sendiri? La. Diri kita yang ada ini aja kita enggak kreasiin. Bentuk antum, rupa antum, bagaimana warna kulit antum, bukan antum yang setting. Ada default tersendiri yang Allah berikan pada antum. Dan ada spek-spek pada diri kita, luar ataupun dalam, yang Allah jadikan secara global sama, secara rinci beda antar semua dari kita. Subhanallah. Subhanallah. Semua itu ada pengaturnya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak menciptakan. Makanya antara rizki kita, kebahagiaan kita, masa depan kita, we don't create it. Kita tidak mengkreasikan dan menciptakan itu semua. Melainkan Allah Ta'ala yang atur dan ciptakan. Ya. Jangan pada tidur, Pak. Bangun. Kayaknya enggak enak kalau tidur sekarang, jangan. Tapi enak sih kalau tidur. Asik gitu, kayak diklonin, jabarin tentang tauhid, antum khusyuk banget itu. Kayak mendalami peran antum sebagai sleeper, ya. Ya. Simak ikhwan, ini tentang Rabb kita Azza wa Jalla, ya. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Iya, orang-orang tuh yang melakukan kesyirikan, ya, terang-terangan melakukan kesyirikan, nyata ini kesyirikan. Kalau antum tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengunci dan membungkam, itu memang mereka nggak bisa menjawab. Coba yang suka ngasih sesajen di tempat kosong atau pohon beringin, antum tanya ke mereka, Pak, ini ngapain taruh di sini, Pak? Emang penunggu ini bakal memberikan feedback pada Bapak? Emang penunggu di sini akan memberikan keamanan pada Bapak? Ya. Kalau mereka bilang, iya ini supaya kita nggak diganggu. Iya kan biasa gitu tuh. Di sawah, terus nanti ada pohon bambu, ada peringinnya tuh. Kasih sesajen di tiap sebelum panen atau gimana tuh? Atau menjelang pembajakan dikasih sesajen apa, atau di pojok-pojok petak sawahnya ditanam itu. Kenapa, Pak? Supaya nggak diganggu sama siapa? Sama penunggu, siapa? Jin. Ya Allah, emang jin gangguin apaan? Enggak. Malah justru itu ganggu nanti lama-lama jin itu. Kalau dikasih harapan, ini malah dikasih pemberian, malah jinnya merasa dia lebih superior daripada manusia. Coba gini loh. Kalau antum antar manusia aja nih, di komplek ada pangkalan yang biasa preman duduk situ. Antum kasih preman itu duit atau makanan supaya jangan ganggu lingkungan. Mungkin nurut tuh preman. Enggak? Oh iya bang, ya siap, saya nggak bakal ganggu dah. Kan lu kasih duit. Ya. Kira-kira ngelunjak gak tuh preman? Pastilah, ada masa expirednya lah. Enak aja. Makan depan, japrem. Iya. Bang, udah lama nih bang gak ngasih kita nih. Akhirnya mulai minuman di situ. Terus kita bilang, bang kan udah waktu itu udah kasih duit, jangan kayak ini. Ya itu kan waktu itu, sekarang beda lagi dong. Kita kan punya anak istri buat nafkahin, kata dia. Nafkahin pakai japrem. Ya.
Iya. Gitu. Akhirnya ganggu lagi. Ketahuilah jin itu lebih jelek lagi kelakuannya dibandingkan mereka ini. Emang betul jin itu suka ganggu bener. Namun jin itu nggak bisa ganggu orang yang berzikir. Berarti sekarang senjatanya bukan nyogok. Tapi apa? Zikir. Kalau nyogok jin, malah wah. Si banget nih Bahlul juga nih satu nih. Akhirnya apa? Diganggu lagi besok ketika udah expire sesajennya. Minta lagi. Lebih licik lagi syaitan itu. Maka terus sewa security untuk preman-preman ini supaya ngusir. Oke. Lalu kenapa nggak dilakukan itu juga terhadap jin? Oh iya ada security-nya siapa? Dukun. Sama aja ini battle jin namanya. Orang-orang ini aduh. Maka orang-orang ini ketika kita tusuk hujahnya dengan mengatakan kalau misalnya jin itu mengganggu, emang dia mengganggu apa? Oh dia bisa ganggu membuat sawah kita enggak panen lagi gitu misalnya. Kita tanya, yang nentuin bakal panen atau enggak jin itu atau Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu bingung tuh jawabnya tuh. Ya Allah sih, ya udah. Tapi jin ini bisa ngerusak. Jin ini makhluk bukan? Makhluk. Kalau Allah tahan jin ini, bisa enggak jin ini melawan Allah? Enggak bisa. Berarti sekarang kita kembali ke jin atau ke Allah? Ke Allah, selesai. Balla yuqinun. Maka orang-orang ini tuh kadang melemparkan hujah kesyirikan itu enggak bakal yakin. Beneran deh. Antum kalau misalnya yang awam nih, kita yang awam ketemu Rara misalnya. Tahu Rara yang punya remote langit? Ketemu Rara. Iya. Itu temannya ini Dipsi sama Po. Ya, Rara. Iya, kan ada. Ya kan, Dipsi, Rara, Po, iya gitu. Nah, itu bilang punya remote langit. Ya subhanallah. Ini kan cuman nggak tahu ini emang pelawak atau apa nih orang sebenarnya jadi dukun gimana. Tapi kok pede ngomong seperti itu. Orang berakal manapun itu, aduh ini orang halunya keterlaluan gitu kan. Apakah perlu dibantah? Kadang cuma ketahuan aja udah cukup sebagai bantahan buat dia. Tapi masalah diundang di sana, diundang di sini untuk menjadi pawang hujan. Ya subhanallah. Emang tuh hujan nurut sama dia. Masya Allah. Kemarin juga ada Mama Gufron tuh kayak gitu juga, pengen apa ini hujan. Ya subhanallah, ini makhluk satu, ini makhluk ini bisa apa kita? Ya. Bisa apa coba? Nggak, kadang kita berhentiin keran yang rusak aja nggak bisa. Ini hujan. Ya subhanallah. Maka orang-orang ini kalau misalnya kita tusuk dengan hujah, antum bisa apa? Emang antum yang atur hujan atau Allah? Udah gitu aja. Balla yuqinun. Mereka kalau jawab nggak yakin jawab mereka. Saya bisa, saya perwakilan Allah. Yang ini maha dahsyat ini ngomongnya ini. Ya, menjerumuskan dia dalam kekufuran. Maka orang-orang musyrik itu ketika mereka berbuat syirik atau ikut serta dalam kesyirikan, paling mereka emosi doang jawabannya. Dan itu bukan jawaban, malah justru itu semakin menelanjangi dan menguliti hujah mereka yang kosong. Ada debus, tahu yang kayak debus-debus itu yang biasa tukang obat, tapi nanti di pinggir jalan itu kadang-kadang pertunjukan-pertunjukan yang pakai mikrofon tapi suaranya digemain, terus kadang ini adalah kayak radio AM zaman dulu. Pertunjukan ini, pertunjukan itu gitu kan. Yang ada sisi menuju magic lah, menuju sihir atau misalnya. Padahal belum tentu mereka memang seperti itu, belum tentu. Tapi ya namanya orang tertarik gitu kan. Akhirnya ngumpul besi lapangan tuh. Ngumpul banyak orang. Ana pernah pulang kajian sama kameramen Ana yang sebelum ini dulu tahun 2017. Ana waktu itu ngeboncengin kameramen. Ya. Kalau sekarang masing-masing. Ana boncengin dari kajian.
Pulang ke Cilangkap bukan Depok, Cilangkap, Jakarta. Pas pulang ada di daerah Setu itu, ya itu debus-debus itu, ya. Wah, Ana pengen gimana ya? Pengen kayak kalau emang ini pakai sihir, Ana pengen bacain dari jauh supaya gagal, gitu kan. Ternyata pas udah baca-baca dari pojok kan banyak tuh penontonnya, Ana ada salah satu pojok lah. Ana masih pakai sarung, baju koko karena habis kajian kan. Maka moderatornya tuh, kami mohon, tolong jangan ganggu ya, gitu. Sama-sama cari duit, gitu. Iya, digituin. Wah, apa benar dia pakai sihir kemudian emang gagal kemudian kerasa karena Anda bacain dari kejauhan, atau emang sebenarnya ngomong gitu sebenarnya pancingan apa supaya orang tuh nyangka oh mereka tuh pakai jimat, pakai apa omongan ucapan-ucapan gitu ya. Bodo amat. Kalau gagal alhamdulillah, kalau enggak ya gagal lah insyaallah. Gitu. Gak tahu dah itu. Tapi di sini ibrahnya Anda dapat. Anda nanya ke seorang mbah-mbah di situ, udah tua lah, 60-70-an lah. Yang juga ikut nyaksin. Saya tanya, Pak, Bapak percaya Pak nonton beginian? Enggak. Nah, terus Bapak kok nonton? Ya, pengen aja gitu. Jawaban dia tadi apa? Apa yang kita pelajari? Antum tanya, tadi Anda tanya, Pak, orang tua, Pak, Bapak percaya sama orang-orang ini? Enggak lah. Kok Bapak nonton? Alhamdulillah Bapak itu nyinyir doang, nggak dibalikin sama dia. Lah situ juga kenapa nonton? Kalau dia dijawab gitu, Anda juga, ya juga ya Pak ya, pulang. Enggak, tapi di sini kalau ditanya orang-orang itu, rata-rata mereka percaya nggak? Nggak percaya sebenarnya. Hati mereka ragu untuk percaya. Tapi begini memang keadaan Indonesia ini, percaya nggak percaya. Ada sisi nggak percaya, iya nggak percaya total, nggak percaya full gitu. Tapi pengen aja, mungkin karena alasan penasaran. Ini muskilah. Ya, padahal nggak boleh nonton seperti ini. Anak ke situ pun bukan karena pengen nonton. Kalau bisa gagalin gitu loh. Kalau emang pakai sihir kita gagalin pakai bacaan kursi. Ya, itu anak pakai pakaian seperti itu seorang diri sama murid anak, sama kameramen anak. Itu sampai tukang parkir, kan tukang parkir dari mereka juga. Yang ngatur-ngatur, kan banyak motor mendadakan berhenti, diparkirin. Itu tukang parkirnya tuh, parkirnya sambil melototin kita terus dari kejauhan. Sat, itu tukang parkirnya melototin kita, biarin aja. Akhirnya lama-lama anak males juga, bosen, pulang. Dan sekarang di YouTube juga banyak tontonan dan tanya-tangan khurafat. Kalau kita tanya orang-orang, ente percaya nggak? Paling itu hiburan. Gitu rata-rata. Nggak yakin orang-orang itu dengan ini. Nggak yakin. Orang yang menyukai sesajen dan seterusnya, nggak yakin. Kalau misalnya antum ketemu Nasrani, orang minta sama Jesus, antum berikan hujah. Yang ciptakan antum tuh Jesus apa Allah gitu loh. Banyak kok di YouTube itu channel-channel yang membongkar kebingungan orang-orang Nasrani mengenai konsep Trinitas. Apakah Isa itu firman Allah dalam artian zat Allah, wujud Allah atau gimana? Itu banyak bingung. Begitulah orang-orang yang berbuat syirik. Bal la yuqinun. Mereka tuh nggak yakin. Sementara orang yang Tuhannya satu, sesembahnya satu, menyembahnya kepada Allah, itu mantap yakin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat saya, ibadah saya, hidup dan mati saya lillahi rabbil alamin. Enggak, tegas enggak gitu? Walaupun mungkin kita masih banyak kurangnya, betul. Tetapi kita yakin pengen kayak gitu. Ya enggak? Siapa di antara antum pengen salatnya buat selain Allah? Enggak ada yang pengen kayak gitu. Ada enggak di antara antum hidup dan matinya untuk istri antum? Enggak, Anda yakin enggak? Tanya band-band itu, band-band yang bikin lirik-lirik lagu cinta-cinta itu. Hidupku hanya untukmu. Pret banget itu. Ente bener nggak ngomong kayak gitu? Apa bandnya apa nama siapa yang apa? Lagu yang kayak gitulah. Aku rela mati demi kamu atau apa sih? Lafal-lafal gitulah. Hidupku hanya untukmu. Apa sih? Lagunya kayak gitulah pokoknya apa ya? Hidup. Coba pas dia nyanyi kayak gitu. Hidupku hanya untukmu. Wait bentar.
Ente sohian ngomong kayak gitu. Ya lagi konser, antum gituin datang. Ente beneran gak ngomong kayak gitu? Syirik ente. Hidup antum tuh buat Allah. Yang ciptain antum tuh Allah. Ceramah di panggung. Iya, hidup antum buat Allah. Beneran hidup antum buat cewek beneran. Siapa nama cewek antum? Nani. Buat Nani bener. Emang kalau ente mati, Nani mau mati bareng sama ente? Kayaknya enggak deh. Malah Nani berharap ente mati cepat malah. Gak ada itu hidup untuk manusia, hanya untuk Allah. Coba, ragu gak dia kayak gitu? Ragu. Lagu-lagu I live my life for you, I will die for you. Buktinya mati sendiri. Buktinya cerai, bisa lagi nikah lagi. Mana kalimat-kalimat yang dulu? Gak ada orang atau yakin ngomong kayak gitu, gak ada. Ketika laki-laki gombalin cewek atau istrinya, aku gak bisa hidup tanpamu. Si perempuannya berbunga-bunga, padahal itu kadzab, ini dajjal ini yang lagi ngomong ini. Dajjal itu artinya pendusta, ikhwan. Ya, dajjal artinya penipu. Ya. Aku gak bisa hidup tanpamu sayang. Ih, gombal. Enggak beneran. It's true. My love is true. Iya. True apa true? Pas. Bola emangnya. My love is true. My love is for you. I will die for you. Aku rela mati demi kamu. Ya sok mati sok sekarang atuh. Yakin gak mau mati sekarang? Katanya mau mati demi saya. Aku request kamu mati deh yang sekarang. Biar aku dapat warisan misalnya. Wah enak aja, enggak lah. Lah katanya tadi mau mati demi aku. Ini kan mati demi kamu. Ini kan berarti menghambakan diri. Ini syirik gak? Ini syirik. Bahkan bisa menjadi syirik akbar. Bahaya loh ini kalimat-kalimat ini. I will die for you. Kadang-kadang aku hanya ingin mati dalam pelukanmu. Besok mati di septic tank ternyata. Apa emang harus mati di pelukan istri? Mati itu mau di mana kek? Sesuai takdir Allah. Yang penting husnul khatimah, ikhwan. Mau mati gimana kek? Asal mati tidak dalam keadaan buruk aja. Husnul khatimah itu yang kita cari. Mau mati di pangkuan istri kek, ya, di pangkuan tukang ojek kek. Yang penting dia apa? Husnul khatimah. Itu yang kita cari. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Maka teman-teman sekalian yang punya istri atau yang belum punya istri, antum nggak boleh menghambakan dan memperbudak diri antum buat istri antum. Enggak. Antum berkhidmat untuk istri dan anak, nafkah, pendidikan, nasihat, ajaran, itu khidmat antum. Dan itu karena Allah, bukan karena cari ridho mertua, bukan karena cari ridho istri, bukan, karena Allah SWT. Istri antum akan tahu, antum tuh karena Allah. Enggak bucin. Iya, malu lah. Laki-laki jenggotan bucin. Iya. Jenggotan bucin. Jangan bucin lah sama istri lah. Karena dia boker sama kayak antum, boker juga. Apa yang dibucinin dari coba-coba? Antum memperbudak cinta antum pada pihak yang kalau kentut lebih bau daripada antum. Manzilahnya sama ya kawan. Enggak? Makhluk. Beneran. Sama kucing aja lebih bau kentutnya dia. Coba. Apa mulianya? Kita itu berkhidmat pada istri dan anak karena Allah. Ya, dia istri, kita baikin, kita ayomin, kita nafkahin, kita nasehatin, kita perbaikin hidupnya dan seterusnya. Ya. Tapi itu semua karena Allah, bukan karena dia secara zat. Bikin dia bahagia karena Allah. Bikin anak baik karena Allah. Maka Allah akan perbaiki hidup kita semua. Begitu. Ya, karena siapa yang mencintai makhluk karena zatnya, maka yang dia temukan hanyalah kekurangan nantinya. Tapi siapa yang mencintai Allah dan ibadah, maka Allah enggak pernah ada kekurangan buat antum. Begitu. Baik, ada waktu berapa menit insyaallah untuk tanya jawab. Jika ada pertanyaan dipersilakan, jika antum ada pertanyaan tafadhol. Ada yang mau nanya enggak? Ya. Tafadhol. Nonis Belanda bukan? Nonis Singapura.
Noni Singapura, dia orang Singapura, tapi biasanya noni itu Belanda, noni Belanda, hantu noni Belanda biasanya. Oh, bukan noni, non Islam. Non Islam, kafir. Ya, betul. Laki perempuan? Dia perempuan. Loh, kok bisa? Oh, iya, karena ini dulu di UMY dulu ada namanya studi exchange. Yang nggak usah dirinci lah, terus ini. Nah, itu apakah saya dia kan baik, apakah perlu saya menyampaikan bahwa sebenarnya kalian itu di jalan yang salah kayak gitu, atau atau agamaku kayak gitu? Antum frontal juga nih. Emang antum mau ngomong kayak gitu ke dia? Gimana? Antum mau ngomong kayak gitu ke si ya, apakah itu perlu menyampaikan tentang Islam langsung enggak, ana malah takutnya makin ilfil sama Islam kalau antum kayak gitu caranya. Gini loh, kepentingannya apa antum mau dakwin dia gitu loh. Gimana? Kepentingan antum apa mau dakwin dia? Oh enggak. Apa kepentingannya? Murni pengen dakwah atau? Iya, murni pengen dakwah. Kan kalau kita nggak menyampaikan kan berarti ya kita belum menyampaikan. Iya, ya. Ya kan? Benar. Antum benar. Iya. Fa'ilam taf'al fama ballaghta risalatah. Rasulullah juga digituin. Kalau kamu enggak menyampaikan berarti kamu belum menyampaikan. Betul, kalimat antum tuh benar, ada di Al-Qur'an ini, subhanallah. Iya. Gini loh ya. Itu kan perempuan. Udah gitu non muslim lagi. Apakah antum mengharapkan dia masuk Islam gitu loh? Emang antum dekat sama dia? Luar biasa ini. Itu yang tahun depan jadi nikah nggak? Ntar batal lagi. Itu fix ya. Itu fix yang insya Allah ya tahun depan. Enggak, takutnya nanti dia dapat hidayah terus aku nggak mau nikah kecuali yang telah mengajari aku hidayah Islam gitu loh. Oh, enggak Pak, enggak. Gini loh, antum ketika hubungan di sini hanyalah hubungan perdagangan, ya, bukan dalam masalah akhlak atau dakwah, maka antum hanya di sisi itu aja. Nah, bagaimana cara dakwahin dia? Dakwahin dia bukan dengan kalimat seperti itu, melainkan antum contohkan akhlak yang baik sebagai seorang Islam dan amanah dalam bertanggung jawab dan amanah dalam bertransaksi dan semisal itu. Karena kalau misal antum malah ke situ, nanti dia akan bilang ini kok masalah sara yang diangkat. Itu malah justru menjadi preventif dan dia akan memblokir dan menutup mungkin ini mah sara, dia mah kayak gini orangnya, dikit-dikit ke agama. Entar malah orang-orang seperti ini kadang mabuk agama, akhirnya malah jadi Islam yang tidak direspekkan oleh mereka, orang-orang ini gitu loh. Maka antum perlihatkan attitude Islam Muslim gitu. Dan perlihatkan juga kalimat-kalimat Islam tanpa antum harus mendikte dia. Bilang insyaallah Bu. Ya, lafal-lafal seperti itu. Subhanallah, masya Allah. Ya, itu biasanya di WhatsApp gitu ya, hubungan bisnisnya. Ya, betul. Nah, soalnya dia juga biasanya bilang sang gembala gitu. Apa? Sang gembala mungkin dia ini. Gombal. Oh, sang gembala. Ya antum lawan dengan lafal-lafal lainnya. Setiap zikir pagi petang antum kopas di situ tuh. Enggak. Antum juga lawan di sini dengan halus. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, gitu. Iya. Terus antum pakai voice note, baca ayat kursi, ruqyah dia. Enggak kan? Enggak seksim itu kan? Makanya antum jangan antum lawan dengan Bu, ibu kok sesat sih gitu. Jangan. Itu jalan yang tidak benar Bu dan seterusnya. Kecuali kalau dia nanya ke antum. Gitu, nanya tentang sharing tentang Islam atau Kristen. Kalau dia sharing tentang Kristennya, maaf Bu, maaf gitu. Misalnya Pak siapa namanya? Itu
namanya Antum. Edi. Mas Edi, mau nggak Mas Edi kapan-kapan yuk kita mungkin ketemu teman-teman saya anak gereja atau gimana gitu. Ya baru di situ antum, maaf Bu, alhamdulillah Islam itu adalah agama yang paling benar gitu. Udah, nah baru di situ antum tegasin gitu. Jadi ya seperti saya tidak membutuhkan yang lainnya Bu gitu. Nggak apa-apa kan cuma silaturahim misalnya, cuman hubungannya supaya lebih erat. Maaf Bu, hubungan saya dengan Allah harus lebih erat lagi dibandingkan sama orang ini gitu. Berarti kalau hubungan muamalah nggak perlu terlalu disinggung masalah agama-agama gitu ya? Ya nggak perlu. Rasulullah dengan dengan orang-orang Yahudi Nasrani itu ketika muamalah ya untuk transaksi aja. Tapi dakwahnya dengan perbuatan dan sikap begitu. Beda dengan ketika Rasulullah pengen ekspansi dakwah, memang pengen dalam rangka dakwah, baru di situ memperkenalkan Islam, langsung ucapkan kayak Rasulullah mengajarkan Mu'adz bin Jabal, kalau nanti kamu ke Yaman, dakwahi mereka syahadat la ilaha, itu baru dalam dakwah, bukan dagang. Nah kalau dagang ya dagang toh gitu loh. Sekarang kalau antum misalnya beli di toko Cina misalnya, beli cat, ya, orang Cina ngomongnya apa ya? Udah lagi Padang itu mah. Apa Ahok lagi. Kok. Ini cat ini berapa kok? Ya. Cat ini berapa? Dijawab kan ini. Banyak ya catnya kok, aneh mau pilih. Tapi kayaknya Koko harus punya pilihan deh. Cat Stephen saja masuk Islam. Masa Koko punya cat enggak masuk Islam? Coba digituin. Tahu cat Stephen enggak? Ababil pantesan. Cat Stephen itu orang Inggris masuk Islam, dulu penyanyi gitu loh. Antum gituin, Cat Stephen saja masuk Islam, masa Koko enggak gitu misalnya. Berani enggak kayak gitu? Bukan berani, itu bukan berani, itu bahlul. Enggak kayak gitu caranya. Itu bukan berani, itu bahlul, enggak kayak gitu. Dakwah tuh enggak kayak gitu. Maksudnya antum kalau mau beli sesuatu muamalah sama orang kafir, beda sama dakwah. Ya. Gitu. Jangan gitu caranya. Akhlaknya, attitude-nya, syiarnya subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, Allahu akbar. Itu kalimat-kalimat itu ulang, astagfirullah dan seterusnya. Gitu, bukan malah disinggung masalah neraka apa surga ayo misal gitu kan, enggak gitu mainnya, nggak bisa. Antum beli pepes, beli jengkol sama orang kafir misalnya, saya mau beli ini asal kamu masuk Islam, kan nggak mungkin kayak gitu. Atau dakwah seperti itu malah justru membuat orang malah mengira ini kok Islam kayak gini banget orangnya, maksa banget gitu ya gitu. Semoga Allah ganjari antum niatan antum dengan kebaikan. Antum udah bagus. Tapi menyampaikannya dengan cara yang terbaik, yaitu tampakkan akhlak Islam. Karena mereka nggak bakal mau kalau cuman materi doang akhlaknya gitu. Siap. Ya. Jangan ejek juga, tapi jangan ejek juga. Enggak pernah ngejek. Raja apa? Sang gembala. Terus habis itu antum kasih emoticon kambing, jangan. Iya. Kambing terus my God is Lionel Messi gitu, jangan. Ya jangan. Udah gitu ya. Kita cukup sampai sini aja insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.